Selamat sore untuk kita semua. Di sini saya akan membawa sebuah renungan yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia hilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Pertobatan membawakan sukacita. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang ini mau memberitahukan kepada kita sekalian agar tidak pergi meninggalkan Dia yang bermanfaat bagi dirinya dan juga diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus bisa mengajak dan merangkul orang yang berdosa itu untuk memberikan suatu motivasi agar ia juga dapat mengubah sikapnya itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin orang berdosa itu ingin mendekati kita, tapi dengan kesalahan yang telah dilakukannya itu membuatnya merasa tidak enak ketika berada di dekat kita. Jadi lebih baik kita datang kepadanya dan mulai bertanya, mengenal masalah apa yang saat ini dihadapi olehnya, dan atau juga kita dapat membantunya dengan kemampuan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, jangan pernah kita menceritakan kesalahan orang lain kepada semua orang, atau kita tidak boleh menjadikan kesalahan tersebut sebagai suatu lelucon untuk ditertawakan. Kita sebagai manusia yang berdosa tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus menjadikan kesalahan tersebut sebagai pelajaran agar kita tidak lagi membuat kesalahan yang dapat membuat kita berhenti berjuang untuk menuju suatu tujuan yang erat.
Semoga.